الشيطان الرجيم. Kita lihat si santri baru ini bawa 2 jinjingan, satu tas biasa, tas gendong gitu, satu lagi kresek hitam. Anehnya itu kan posisi Teh Ayu kan berbaring di dekat santri baru itu, tapi si ibunya ini sama sekali enggak melirik ke si santri baru ini. Dia seakan-akan dia tuh enggak lihat. Kalian nggak apa-apa? Enggak kok, kamu kenapa kak? Udah, kalian kalau mau tahu mah kalian ikutin aja santri baru itu setengah 12 malam. Kita kembali ke kamar. Kenapa? Dia lagi ngejelasin pembalut, ya Allah, darah di pembalut gini gitu. Katanya bener-bener kayak gini-gini banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kak Fadilah. Waduh, Kak, gimana nih? Kak, kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak Fadila nih. Nah, sebelum Kak Fadila ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak. Udah meluangkan waktunya loh jauh-jauh dari Bogor. Dan insya Allah banget teman-teman semua, di balik pengalamannya Kak Fadila nanti, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Kak ya? Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kak, katanya Kak Fadila punya pengalaman di tahun 2016 gitu ya? 2017 gitu kan, yang dimana ada santri baru dan ternyata santri itu jin. Ya, bukan orang. Bukan orang gitu kan. Dan ada satu keanehan yang dimana santri baru tersebut sampai akhirnya makan, mohon maaf ya, softtek. Oke, itu 2017 tuh ya. Wah, oke. Gue penasaran sih tentang gimana asal-usul santri ini sampai akhirnya tingkah lakunya aneh gitu kan. Nanti Kak Fadila ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua dari awal sampai akhir itu ya Kak. Oke, mungkin tahan dulu kali Kak ceritanya nih, karena teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu Kak, silakan Kak kopinya Kak. Ini kopi Bogor nih Kak. Alhamdulillah. Enak kayak kopi Kak ya? Enak gitu kan. Udah siap Kak? Oke, langsung aja kita sikat. Awal mulanya di tahun 2017 pertengahan antara bulan Juli Agustus di sebuah pesantren di daerah Jawa Barat. Pesantrennya itu berada di sebuah desa yang dikelilingi oleh persawahan, ladang, bukitnya di desa. Dibilang terpencil enggak, tapi dia itu jauh dari kota. Ya aksesnya agak susah karena emang udah nggak ada angkutan umum ke sana.
Pesantrennya cukup besar, dipimpin oleh seorang kiai muda, yang mana si kiai ini di masyarakat sekitar itu nggak cuma dikenal sebagai pimpinan pesantren, nggak, tapi sebagai, kalau orang Sunda bilang mah al-hikmah. Al-hikmah. Al-hikmah ini orang yang bisa nyembuhin orang kena santet, yang anak kecil ketempelan, pokoknya yang berhubungan sama gaib. Tahun 2017 aja, seingat saya santrinya ada sekitar 300 orang lebih, 300-an. Pesantren itu punya 5 asrama yang jadi tempat tinggal santri. Sebut aja asrama 1, 2, 3, 4, dan 5. Tiap asrama itu punya 5 kamar di bawah, 5 kamar di atas. Letaknya asrama pertama itu dekat rumah kiai ini, kita panggilnya Kang Haji aja deh ya. Asrama 2, 3 itu adanya di deket majelis tempat santri ngaji, mutolaah di situ. Asrama 3, 4 ini ada di musolah tempat santri jamaah. Asrama 5 paling belakang adanya di dekat tempat sampah sama kamar mandi umum. Kamar mandi itu luas banget. Ada sekitar 20 kamar mandi yang mana berjajar menghadap ke sebuah bak mandi yang panjangnya sekitar 30 meter lebih, lebarnya 1 meteran. Dan itu cuma disekat sama tembok-tembok setinggi orang dewasa. Oh iya, iya, cuman gitu. Ini tuh pesantrennya salafi, nggak sambil sekolah, berbasis salaf. Tapi kegiatannya cukup padat, saya bilang lah. Jadi nggak kalah sama modern. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dimulai dari jam 2:30 pagi itu jam 3-an lah harus tahajud bareng, lanjut subuh bareng, istirahat dulu ya, mandi, sarapan. Dari jam 7 ngaji bareng juga sampai jam 8:30, istirahat, jam 10 duha bareng lagi, sampai jam 11 istirahat, tunggu zuhur sholat berjamaah bareng, jam 1 ngaji lagi sampai jam 2:30. Jam 2:30 istirahat, nanti sholat asar bareng, ngaji lagi jam 5-nya. Jam 4 lah, jam 5 beres, istirahat, maghrib, sholat maghrib berjamaah, hajum mutolaah. Quran bareng di musolah pesantren, sampai isya ngaji malam, beres-beres itu jam 10. Jam 10 baru santri istirahat, bener-bener udah nggak boleh ada kegiatan lagi jam 10 itu. Dan itu setiap hari kayak gitu? Iya, terus setiap hari, paling Jumat libur. Libur tuh cuman libur ngaji aja, kalau mutolaah sih dan duha bareng tuh tetap. Santri itu kan tinggal di asrama. Tiap asrama itu punya 5 kamar. Kejadian ini terjadi sama saya dan kedua teman saya di asrama nomor 5 yang saya tinggalin. Yang belakang berarti? Paling belakang, dekat kamar mandi 05. Dan posisinya itu lantai 2, atas otomatis kamar saya ini tuh kamar mandi. Jadi benar-benar buka pintu tuh ya atapnya kamar mandi ini. Ukuran kamar tiap asrama itu beda-beda. Yang paling besar itu si asrama 1, emang itu tuh tempatnya, kalau kita bilang mah senior lah. Senior. Satu kamar itu bisa diisi 6 atau 7 orang, emang perkumpulan senior. Yang paling kecil ini asrama 5, tempat saya. Kamarnya cuman entah 3x3 atau 3x2, pokoknya peraturan asrama 5 ini nggak boleh ditempatin lebih dari 3 orang karena emang sempit. Nggak boleh lebih dari 3 orang. Meskipun nanti ajaran baru, ada santri baru masuk, ditaruh di situ paling semalam, entah dioper lagi ke asrama yang lebih besar. Pokoknya nggak boleh lebih dari 3 orang. Terus singkat ceritanya, hari itu saya sama 2 teman saya, sebut aja Teh Ayu sama Teh Winda lah ya, sebut aja, lagi istirahat zuhur, nunggu azan zuhur sekitar jam 11:30-an lebih, mendekati jam 12. Lagi nyantai kami habis makan waktu itu, nunggu azan zuhur. Tiba-tiba ada cewek, dia tuh berdiri kan, pintu pesantren itu kan pintu kobong itu kan nyatu sama jendela itu, kayak pintu kusai nyatu. Si cewek ini datang berdiri depan jendela. Kan jendela 2 arah, jadi yang dalam bisa lihat keluar, yang luar bisa lihat ke dalam. Kami ngelihat dia, kami bertiga ngelihat dia. Teh Ayu ini bilang, itu siapa sih? Kayaknya dia nyari kamar kali atau nyari orang.
Orang dia berdiri pakai kerudung hitam biasa, situ saya ingatnya pakai kerudung hitam, pakai gamis hitam tapi bermotif lah, nggak polos gitu ya. Berdiri aja ngeliat ke kami bertiga. Akhirnya Teh Ayu sebagai santri yang paling dewasa di antara kami berdua saat itu berdiri, beraniin diri buat nyamperin si perempuan yang berdiri depan kaca itu. Teh Ayu buka pintu, sopan dengan sopannya Teh Ayu bilang, Teteh nyari siapa? Teteh nyari kamar ya atau nyari orang ya? Dia cuman geleng kepala, nggak ngomong apa-apa, cuman geleng kepala. Nah, terus saya tuh masih duduk kan sama teman saya si Winda ini, ngelihat Teh Ayu nanya terus tapi dia diam. Kita penasaran, kita ikut berdiri, ikut nyamperin. Kita lihat si santri baru ini bawa 2 jinjingan, satu tas biasa, tas gendong gitu, satu lagi kresek hitam. Saya sama Winda langsung mikir, oh ini santri baru nih, maksudnya lu ke situ kan, santri baru nih. Ya kita tanya, ternyata santri baru ya? Dia ngangguk, baru dia ngangguk. Oh oke, santri baru. Anehnya dia sendiri. Kan biasanya santri baru itu datang sama orang tua lah, keluarga. Kalau paling minimal meskipun dia sendiri, ada petugas kantor yang antar dia ke kamar gitu. Ini kamar kamu atau gimana, itu enggak, sendiri. Tubuhnya kurus, tinggi, mukanya pucet tapi enggak pucet banget gitu Bang. Kayak muka-muka orang cewek Sunda pada umumnya, tapi matanya sayu. Itu aja yang saya ingat, itu matanya sayu. Ayo tuh Teh masuk, kalau santri baru kan ajak masuk. 2 jinjingan tas itu dia taruh di pojok kamar sebelah kusen pintu, pokoknya di pojok sinilah. Kan kami kan pada di sini tidurnya, taruh situ sama dia. Dia duduk. Teteh santri baru ya, orang mana? Kita biasa kan ramah tamah sama santri baru itu. Kok sendiri? Gitu ya. Dia cuman diam, senyum, ngangguk gitu aja terus, nggak ngomong sama sekali. Teh Winda ini nengok saya, kayak dengan bicara lewat tatapan gitu, kayak ini kayaknya aneh deh. Tapi Teh Ayu langsung, udah sih nggak apa-apa, orang wajar kok, takutnya belum akrab atau emang belum terbiasa. Ya udah, kita diemin. Dia tiduran di lantai biasa, langsung meringkuk gitu Bang, gini tapi ngadep ke tembok. Sama Teh Ayu itu kan sebagai santri paling besar lah, dia diperhatiin sama Teh Ayu, ini Teh pakai bantal, pakai selimut, pakai kasur gitu. Dan dia mau gitu, maksudnya dia bangun dikasih kasur, selimut. Gak lama azan zuhur berkumandang. Kita siap-siap mau sholat berjamaah. Teh Ayu mendeketin santri baru ini. Teteh Ayu sholat bareng-bareng. Teteh abdi nuju pamengan, kata dia gitu dengan suara yang serak kayak orang sakit tenggorokan gitu. Abdi nuju pamengan, kata dia gitu. Kan dalam bahasa Indonesia artinya saya lagi haid. Oh oke, normal kok cewek haid itu. Kita ninggalin dia sendirian di dalam kamar. Waktu di musola kita emang gak ada pikiran apa-apa, masih anggapnya hal wajar, normal santri baru begitu, masih pemalu atau gimana. Kita nggak ada bahas apa-apa, ya biasa sholat, tartil Quran bareng sampai ke kobong. Dia masih tiduran. Kan udah waktunya ngaji tuh, bel ngaji, udah bel ngaji. Teh Ayu ini coba buat ngajak si santri baru ini ngaji, meskipun dia nggak punya buku atau apa, ya udah ikut ngaji aja. Nggak mau. Oh oke, kata Teh Ayu, emang santri baru, yang penting betah aja dulu, nggak usah ikut-ikut ngaji, emang masih bau bensin lah istilahnya, nggak usah diajakin dulu. Hal wajar lagi aja menurut Teh Ayu. Oke, kita bertiga ke pengajian, ke majelis ngaji seperti biasa. Sampai jam 2:30 bubar. Kalau waktunya makan sore itu Abang, saya, Terina sama Winda ini ke kantin. Kan emang kita cuma masak nasi, kalau lauk pauknya kita beli di kantin. Kita ambil nasi itu di dapur umum. Kata Teh Ayu itu ambilnya agak banyak, kan ada santri baru dan kayaknya dia tuh nggak bawa apa-apa, soalnya tas bawaan dia itu belum dibuka sama sekali sama dia, cuma ditaruh aja. Ya udah kita ambil nasi agak banyakan, beli lauk agak banyakan juga buat dia. Pas nyampe kamar, nyampe ke kobong, dia masih tiduran, bener-bener nggak bangun. Dibangunin sama Teh Ayu, Teh ini makan dulu takutnya lapar.
Dia enggak. Geleng. Ya udah pisahin aja ke piring, dipisahin nasi, lauk sama air ditaruh di dekat kaki dia, kan dia masih ngeringkuk gitu, ditaruh di situ. Ini ya teh, takutnya malu, takutnya ntar kami ngaji, teteh makan aja. Oke, nggak lama sholat asar berjamaah, terus ngaji bareng. Pas ngaji bareng tuh udah bubar jam 5, kita nyampe ke kamar, dia masih tiduran di situ. Anehnya nasi di piring itu berlendir dan bau kayak basi. Ya nggak mungkin dong. Baru kita beli tadi sore, pas kita jam 5 datang kok udah emang nggak berlendir banget sih bang, cuman kayak udah mau basi gitu lah. Udah buang aja kata Teh Ayu, itu jangan dipikirin. Emang mungkin wajar kali lah, orang kamar kita kan lembab, berada di pojok dekat kamar mandi. Oke, saya buang. Malam kita ngaji, pulang ngaji jam 10, Teng udah nggak boleh ada aktivitas di pesantren, udah nggak boleh ada santri yang keluar, karena emang ada yang ronda juga tuh. Kalau keluar kamar mandi pun pasti ada kan ketemu sama yang ronda. Kita udah mulai tidur di 10:30 malam, tapi Teh Ayu ini belum bener-bener tidur, dia masih kayak baca-baca buku gitu. Teh Ayu bilang jam 11:30 si santri baru ini keluar dengan bawa handuk sama gayung kosong. Keluar kayak emang kedengar katanya suara pintu kamar dibuka, keluar. Teh Ayu bilang lama loh aku nunggu dia, biasanya lama nggak datang sampai saya ketiduran. Paginya Teh Ayu baru cerita ini malam itu. Ya mungkin karena emang kamar mandi lama, orang dia tiduran terus pasti kayak mandi atau apa kamar mandi. Tapi paginya dia ada juga di situ, masih ngeringkuk, masih bener-bener meringkuk, nggak bangun-bangun. Kita kan setiap kamar itu kan punya namanya ketua kamar. Ketua kamar kita itu lagi nggak ada. Iya, pengennya Teh Siti lah, Teh Siti lagi nggak ada, lagi pulang. Jadi kita itu tanpa pengawasan istilahnya kan. Kalau ketua kamar itu kan tiap hari ke kamar mastiin si anak kamar ini baik-baik aja, ikutin kegiatan pesantren. Teh Siti enggak, kan nggak ada, lagi pulang. Sehari 2 hari masih kayak gitu terus, dan kita masih maklum. Akhirnya seminggu, lebih dari seminggu, kita udah mulai ada yang ini kok orang haid lama banget, lebih dari seminggu. Siapa tahu dari rumah pun dia udah haid kan. Iya. Terus ternyata Teh Ayu ini cerita ke temen dia yang dari kamar lain, kalau di kamar aku tuh ada santri baru, tiduran mulu, nggak dipindah-pindahin lagi, masih di situ. Kan nggak boleh lebih dari 3 orang. Temennya bilangin, santri baru? Iya. Yang mana? Ada. Kemarin aku ke kamar kamu, lihat nggak ada siapa-siapa. Orangnya tiduran terus, nggak ada. Situ Teh Ayu udah mulai, wah ada yang aneh nih. Setiap jam 11, setengah 12 malam, entah itu lebih atau kurang, si santri baru ini selalu keluar dari kamar. Kadang saya gantian, saya yang nungguin dia bener keluar apa enggak, dan ternyata iya. Akhirnya seminggu, 2 minggu kita diemin, udah ngerasa ada yang janggal, ditambah nasi yang selalu kita pisahin buat dia selalu basi. Kita kayaknya nggak ada yang nggak beres gitu kan. Waktu itu hari Kamis, saya ingat betul, berarti malam Jumat jatuhnya ya. Malam Jumat jam 10, waktu masih di majelis, sebelum jam 10, Teh Ayu bilang, malam ini aku mau ikutin santri ini keluar. Udah nyampe kamar, kita pura-pura tidur, pakai selimut biasa. Berkali-kali kita lihat jam di tembok. Oke, bentar lagi nih, setengah 12, tahan gitu ya. Akhirnya bener, itu kita bertiga ngeliatnya langsung, dia emang bangun. Jalannya gontai banget, kayak orang sakit, bener-bener kayak ragap tembok. Dan dia bener-bener ambil gayung, pakai anduk di kepala. Dia keluar. Pas dia udah keluar, Teh Ayu, kalian sini aja, biar Teteh yang pergi. Soalnya kan kalau kita bertiga kan ntar kelihatan yang ronda. Tadi tanya mau kemana kalian bertiga gini. Teh Ayu, kita nunggu dengan cemas dalam kamar. Kita nunggu. Gak lama setelah itu, sekitar jam 1 kurang, Teh Ayu datang dengan tubuh yang gemeter.
matanya bener-bener kayak orang kaget, gimana sih, kaget. Terus lututnya pun ada kayak bekas luka, kayaknya dia jatuh kali, kata saya, makan kita kan di kamar atas. Teteh kenapa, teteh lihat apa gitu kan, takutnya apa-apa. Dan Teh Ayu ini gak bisa ngomong, diem, cuman nangis. Kita takut, akhirnya kita lari ke ketua asrama, yang mana ketua asrama ini kamarnya ada di paling depan asrama nih, asrama 5 ini berarti paling depan. Kita ke sana, kita ketok-ketok, Teh Ayu gini, udah malam, ke siapa? Ya udah kalian tunggu sini, saya ke Kang Haji. Teh Ayunya ada di kamar, ada. Kita balik ke kamar, ninggalin Teh Ayu sendirian, dan santri baru itu udah ada di situ tiduran lagi. Gak lama si ketua asrama itu datang bawa air. Ini kata Kang Haji minumin aja ke Teh Ayu. Kita minumin, kita usapin. Dia nanya kenapa? Kita bilang aja Teh Ayu gini. Ikutin santri baru. Baru pertama itu santri baru. Pasan di asrama ini gak ada santri baru masuk. Si kepala asrama itu bilang kayak gitu. Tapi mungkin kata dia, coba deh ntar saya cek ke kantor, siapa tuh emang gak dari saya, masuk dari kantor. Udah tenang aja dulu gitu ya. Kalian jangan bikin gaduh, udah malam gitu kan, takutnya satu kamar heboh semuanya. Ya udah, kita berusaha untuk tenang dengan keadaan Teh Ayu masih menggigil, masih nangis tapi nggak bisa ngomong, dengan si santri baru itu tetap tiduran sampai akhirnya subuh datang. Kadang pesantren mulai rame, kita mulai bisa tidur waktu itu. Paginya Teh Ayu masih keadaan kayak gitu. Karena kita takut, kita laporlah ke Teh asrama ini, ke ketua asrama ini. Dia teleponlah keluarga Teh Ayu. Kalau Teh Ayu sakit, nggak bisa ngomong gini. Pagi dia telepon, siangnya keluarga Teh Ayu datang mau ngejemput Teh Ayu ini. Ibunya datang waktu itu ke dalam kamar. Ayu kenapa gini, kamu kenapa sakit? Teh Ayu masih cuma diem, ngangguk geleng. Anehnya itu kan posisi Teh Ayu kan berbaring di dekat santri baru itu. Tapi si ibunya ini sama sekali enggak melirik ke si santri baru ini. Dia seakan-akan dia tuh enggak lihat. Padahal kan kalau orang tua baru datang itu pasti ngelihat ini kan, ini kenapa juga nih tiduran aja, sakit juga kah gitu. Itu enggak, dia diem aja. Orang tua itu, ayo yuk kenapa yuk gitu. Terus Teh Ayu dibawa pulang dan kita akhirnya cuman berdua dengan santri baru yang tetap meringkuk, dengan buntelan dia yang gak pernah disentuh sama sekali. Dan anehnya lagi, setelah Teh Ayu ini pulang, kita gak pernah menyajikan makanan untuk santri baru ini lagi, karena kita juga takut ya Kak. Kita nyajiin makanan buat kita doang, tapi anehnya kalau ada sisa di nampan itu pasti selalu basi. Kita bertahan kayak gitu tuh lebih dari semingguan lebih deh, kita bertahan dengan ketakutan kayak gitu. Dan tiap kita bilang ke santri lain, ke teman kita ada di kamar lain, ada santri baru aneh di kamar aku. Mereka pada bilang, yang mana? Orang nggak ada. Kalau gua piket juga kan nggak ngelihat santri ada di dalam atau nggak siapa-siapa, nggak ada. Tapi kan emang dari awal pesan si kepala kamar ini, jangan bikin gaduh, kepala asrama ini, jangan bikin geger. Jadi kalau ada keanehan, simpen dulu sendiri, kalau ada buktinya baru kita laporin. Sampai akhirnya saya kiriman waktu itu dari orang tua. Kan kalau kiriman itu kami suka minta HP ke orang tua ya, buat nelpon. Teman kita mau nelpon ke orang tuanya gitu. Aku bilang, mah minjem HP dong, dikasih sama mama. Saya bawa ke kamar, ke Winda ini. Win, nelpon Teh Ayu, kita tanya kabar dia gimana. Kita nelpon Teh Ayu. Teteh gimana? Kalian gak apa-apa, kalian selamat. Wah, kalian selamat? Emang kenapa Kak ya? Itu santri baru masih ada, masih orang masih tiduran gitu. Kita telepon agak jauhan dari dia ya, sengaja. Kalian nggak apa-apa? Enggak kok. Emang kenapa Kak? Udah, kalian kalau mau tahu mah kalian ikutin aja santri baru itu 11:30 malam. Emang kenapa Teh? Udah ikutin aja. Aku mah nggak mau ngomong, takut dia, takut kenapa-napa. Udah takut gitulah traumanya. Kok Teh Ayu gini kayak gitu kan? Kita Ayu bingung. Kenapa nggak ngasih tahu langsung? Malah nyuruh kita buat ngebuktiin sendiri. Dan malam itu gimana nih Win?
Ya udah kita ikutin aja apa kata Teh Ayu. Oke deh, coba kita pura-pura tidur. Jam setengah 12 lewat. Dan benar santri itu keluar lagi dengan bawa gayung sama anduk lagi. Saya nggak tahu tujuannya apa dia bawa gayung gitu. Dan pas udah jeda berapa menit, ayo bangun, kita ikutin. Oke, kita ikutin. Nggak ada yang ronda gitu, sepi ya. Dan dia benar-benar masuk ke dalam kamar mandi. Kita ikutin dengan jarak sekitar 5 meteran lah di belakang dia biar nggak ketahuan banget ya, Bang. Dia pergi ke kamar mandi yang paling ujung. Dari 20 baris kamar mandi itu dia pergi ke paling ujung, ke kamar mandi yang benar-benar nggak pernah dimasukin lah istilahnya, karena emang makin dalam itu makin gelap. Makin pojok tuh makin gelap dan makin kotor karena yang piket kamar mandi pun malas bersihinnya. Dia masuk ke kamar mandi paling ujung. Saya sama Winda udah takut nih, kayaknya kita jangan masuk deh. Ini gimana, mau gimana lagi? Itu satu-satunya cara buat ngebuktiin apa yang dikatain Teh Ayu. Selang 3 kamar mandi, kita di situ masuk. Karena pembatasnya cuma setinggi orang dewasa, kata Winda itu aku aja yang naik karena tinggian dia daripada saya kan. Winda naik ke pembatas bak mandi itu. Dia naik gini, saya pun ngedenger itu kayak suara orang ngejilat sampai gitu. Gimana sih? Saya ngedenger, meskipun saya nggak ngeliat langsung, saya ngedenger. Dan kalau saya itu kaki Winda yang saya pegangin gemeter. Pelan-pelan dia saya turunin. Kenapa? Dia gini aja, ajak balik dengan isyarat ajak balik ke kamar dengan pakai isyarat gitu. Saya tuntun dia pelan-pelan, sepelan mungkin biar si ini tuh nggak ngedengar. Kita kembali ke kamar. Kenapa? Dia lagi ngejelatin pembalut, ya darah di pembalut gini gitu. Katanya bener-bener sampai gini-gini banget ini teman. Sampai gini sih yang pembalut gini. Emang saya juga ngedengar suaranya, suara lidahnya masih ngecap gitu Bang. Dan kita lagi dalam keadaan tegang-tegangnya, santri itu datang, santri baru itu masuk kamar. Kita langsung selimutan, tutup badan, sudah menutup kepala. Winda udah mulai nangis, udah mulai takut, udah mulai gemeter. Saya pun gak bisa ngapa-ngapain, saya gak bisa ninggalin Winda sendirian di situ, dan santri baru yang ada di kamar itu gak bisa. Saya cuma peluk si Winda, bilang istighfar pelan-pelan, tenangin hati kamu. Nanti pagi datang baru kita ke kakak asrama ini, ketua asrama. Kita mau coba buat tenang malam itu. Sama sekali gak bisa tidur, karena dia ada di sebelah kita kan. Kita tahu dia bukan orang. Pagi menjelang, si santri baru ini gak ada. Tapi dia ninggalin dua barang tas itu masih ada di kamar. Masih ada tasnya? Masih ada di pojokan. Emang dari awal itu nggak pernah dibuka. Dan kami pun nggak berani buka karena kan bukan hak ya Bang. Kita diemin aja. Si Winda udah pucet. Kamu sini ya Win, aku ke kakak asrama, ketua asrama buat ngelaporin ini. Iya, karena kan nggak ada kan. Saya lari ke kakak asrama. Teh, sekarang Winda gini. Sini santri baru apa sih di kamar? Tuh santri baru. Saya udah tanya ke kantor, udah tanya ke Teh Siti, ketua kamar kalian, nggak ada. Meskipun ada pun pasti nyampainya ke kantor, ke saya atau ke Teh Siti karena masuknya ke kamar kalian. Tapi ini nggak ada. Ayo kita ke Kang Haji aja, bawa si Windanya. Tapi nanti ya tunggu yang lain pada ngaji. Yang lain pada ngaji. Kang Hajinya kan di ruangan tertutup. Yang ngajar waktu itu bukan Kang Haji, emang katanya Kang Hajinya lagi sakit. Kata saya mah itu sebuah risiko seorang al-hikmah ya, yang ngobatin orang sakit ketempelan jin pasti bakal keimbas ke badan dia juga. Kita bawa saya, Winda sama kepala asrama ini ke rumah Kang Haji yang ada di depan. Bener-bener bopong si Winda itu. Pas udah sampai ke rumah Kang Haji, kita ketok. Assalamualaikum Kang. Kang Haji emang lagi lemes gitu, sakit kan. Kang Haji langsung, bawa masuk. Langsung nutupin pintu. Kang Haji ngeliat aja gini, mana yang nemponya gitu, kata Kang Haji itu. Kamu udah lihat ya? Winda ngangguk. Pokoknya dalam bahasa, kan waktu itu Kang Haji ngomongnya Sunda ya, saya terjemahin aja ya. Intinya mah makhluk itu tuh emang
ada dan jadi kalau kita mah kayak apa ya, jadi teror di kampung situ juga. Tapi emang nyerangnya ke pesantren karena santri cewek kan Bang ya, terus nggak semua cewek itu bersih, ada yang jorok asal buang pembalut, ada yang bahkan saya pun kalau piket kamar mandi pasti nemu aja tuh pembalut yang masih ada darahnya, nggak bersih, nggak tahu karena buru-buru kah atau apa, pasti ada aja tuh yang masih ada darahnya. Maka Haji diobatin sampai si Winda itu lebih tenang lah kelihatannya, udah bisa napasnya udah teratur, udah bisa duduk. Kang Haji bilang itu sosok emang jadi ada di sini, dan pelindungan saya ke pesantren lagi lemah karena saya sakit. Jadi sosok itu masuk ke pesantren, jadi kata istilahnya gerbangnya kebuka lah, gerbang gaib pesantren ini. Dan dia itu sebenarnya ngincer kamu ke saya, karena menurut Kang Haji kamu itu wetonnya itu weton tulang wangi, jadi ngundang makhluk itu buat deket. Tapi karena saya mungkin susah kali untuk dideketin, jadi dia ngincernya ke pembalut. Kang Haji, di kamar ada apa? Kita kan bingung masuk Kang Haji, ada apa tuh? Ada apa? Santri itu udah nggak ada. Si Winda ini ingat ada bawaan santri baru itu, buka, periksa, bakar, kata Kang Haji langsung gitu. Akhirnya saya sama ketua asrama ini langsung ke kamar lagi, buru-buru tuh lari. Winda masih di rumah Kang Haji, dan kita buka si tas jinjing itu, jas ransel yang kurang segini lah, yang plastik hitam. Dalamnya softtek basah berlendir, tapi udah nggak ada darahnya. Mohon maaf ya, softtek bekas ya? Iya, softtek bekas pakai, soalnya masih ada noda coklat, tapi bukan darah. Dan itu basah dan berlendir. Langsung dibawa tuh sama ketua asrama kami, dibawa ke tempat sampah, langsung dibakar. Kami bakar, dan asap dari pembakaran softteknya itu baunya bau anyir, bukan bau asap. Dan anehnya kan itu kan softtek basah. Iya. Harusnya kan susah dibakar. Betul. Ini enggak, gampang banget. Api gede, asap ngepul, dan bau anyir darah, bukan bau asap. Dan kita masih berdiri di situ, masih memastiin si softtek ini kebakar dengan sempurna lah, biar nggak ada jejak lagi, biar nggak ada. Kalau katakan Haji mah nutup si gerbang si arwah itu, si sosok ini buat masuk lagi, karena itu kan punya dia. Otomatis dia bakal balik lagi buat ngambil. Jadi kalau dia hangusin, dia nggak akan bisa masuk lagi. Kita lagi asik, lagi mastiin, tiba-tiba kedengar suara kuntilanak. Dibilang jauh, dekat, dibilang deket, jauh. Kan kalau kata orang-orang, kalau suara kuntilanak jauh itu berarti dia dekat, kalau suaranya dekat berarti dia jauh. Ini kayak ngawang gitu, suara itu ngambang di kita. Tapi kita berusaha untuk tetap tenang sampai selesaiin pembakaran ini. Udah selesai, kita balik ke Kang Haji, udah beres, udah. Kang Haji minta maaf karena ini tuh pun kata Kang Haji kesalahan Kang Haji, kesalahan beliau yang enggak ngejaga rapet gerbang pesantren sampai ke colongan. Sosok itu masuk lagi. Emang sosok itu udah terkenal di daerah situ, Bang. Di daerah dekat pondok pesantren. Iya, di pesantren, sekitar pesantren itu udah terkenal. Sampai akhirnya udah kejadian itu. Sekarang mah kalau ronda tuh bener-bener ketat, tugas ronda ditambah. Terus kayak yang piket itu harus bener-bener sampai ujung. Pembalut itu harus bener-bener bersih, nggak boleh ada apa, perusahaan ya udah jadi kayak sebuah peraturan tidak tertulis di pesantren, kalau cuci pembalut harus sampai bersih. Dan situ Kang Haji bilang, tolong jaga cerita ini, jangan sampai bocor kemanapun, apalagi ke masyarakat. Karena kan kita tahu nggak semua masyarakat di sekitar pesantren itu suka sama pesantren, pasti ada aja yang enggak. Dan otomatis dari cerita ini ngejelasin kalau santri ini pada jorok dong, nggak bersih kan. Iya, dan Kang Haji tuh
kayak nggak mau nama pesantren itu jelek, dan nggak mau juga pesantren itu kesannya kayak pesantren horor gitu. Iya, nggak mau kita diambil sumpah lah waktu itu buat ngekip cerita ini, yang tahu siapa aja. Ada Teh Ayu, terus ada kepala kamar yang tahu kalau santrinya itu santri baru tuh nggak ada. Kalau teman-teman kita mah ya ala kadar bilang aja, oh iya emang nggak ada atau gimana gitu. Teh Ayu dari kejadian itu, dari pulang hari itu dia nggak kembali ke pesantren lagi. Kenapa? Karena katanya takut. Trauma. Balik ke pesantren apa nggak di asrama itu lagi? Enggak, udah nggak balik ke pesantren lagi, udah keluar. Oh, keluar. Dia datang setelah sebulan dari kejadian itu, dia datang ke kami, ke kamar kami, pamit ngambil barang-barang dia. Teteh kenapa? Nggak apa-apa, aku cuma pengen keluar aja. Padahal kita kan tahu ya dia setrauma itu. Apalagi posisinya dia kan sendiri. Kalau kami kan berdua. Selang dari Teh Ayu, teman saya si Winda ini keluar juga. Selang berapa hari itu Kak? Selang 3 mingguan. 3 minggu. Iya, 3 mingguan. Dan setelah kejadian itu pun si Winda ini beda, Bang. Kenapa bedanya? Ya dia kayak trauma tersendiri gitu loh, kayak diem aja. Kadang kalau kamar mandi pun dia nggak mau sendiri, minimal rame-rame banget gitu, baru dia mau. Terus kayak sampah softtek itu kayak merinding sendiri. Sampai dia keluar juga. Saya di kamar itu kan berarti santri lama sendiri dengan 2 santri baru yang masuk. Saya juga ngerasa nggak nyaman dong. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya, kayaknya harus keluar deh mah gitu kan. Kenapa emang? Nggak pengen cari pengalaman lain aja keluar. Saya nggak bilang orang tua saya waktu itu. Nggak, cuma bilang itu aja. Akhirnya mama, udah emang kamu di situ udah cukup lama juga, udah saatnya keluar. Kan nggak ada pengeluaran kan, Salafima ya, sebetahnya dia aja di situ. Mama, bapak saya izin ke Kang Haji, Kang ini Fadilah pengen pindah tapi cari pengalaman. Kang Haji ngatin saya, seakan-akan dia tahu kalau ya gara-gara itu bukan, ya itu. ini bukan alasan bener dia mau pindah. Kang Haji akhirnya izinin. Terus pas udah mau masuk mobil, saya dipanggil lagi sama Kang Haji. Ingat ya, jangan bilang-bilang, jangan siapa-siapa. Ini pun termasuknya ke aib pesantren juga kan. Iya, meskipun aibnya itu ya santrinya ngejorok. Terus takutnya pesantren ini jadi sepi atau gimana. Iya Kang, saya janji. Udah saya dilepas sama Kang Haji, disetujuin buat pergi pulang. Dan situ pun saya kan ingat kata Kang Haji tentang balungan wangi itu ya, tulang wangi yang katanya disukain sama Dedemit. Saya periksa tukang urut yang bisa gitu, katanya emang iya. Tulang punggung saya itu renggang, jadi emang gampang narik makhluk. Kayak apa? Kayak jarang kali kayak gitu ya? Iya betul. Jadi si arwah si jin ini tuh ketarik sama saya, makanya masuk kamar kami. Kebetulan kamarnya juga dekat kan sama kamar mandi, jadi strategis banget lah buat dia. Oke, diminum dulu Kak Fadilah, silakan. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kak Fadilah saat di pondok pesantren ya Kak. Kalau boleh tahu udah berapa lama di situ Kak? Saya 3 tahunan. 3 tahunan. Iya. Yang paling lama di situ berapa tahun Kak? Ada yang 7 tahun. 7 tahun. Ada. Nah kan ada Teh Ayu sama Teh Winda. Teh Ayu situ berapa lama tuh? Dia udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Kadang ketua pesantren kita bilang 12 tahun di situ Bang. Wow. Kalau Teh Winda? Teh Winda ini bareng sama saya, cuman selang berapa bulan doang. Oh, selang beberapa berarti sekitar 3 tahunan lah ya. Iya, gitu 3 ya. tahunan. Nah, karena saya nggak pernah masuk pesantren gitu kan, dan nggak bukan jebolan pesantren, jadi kayaknya banyak banget pertanyaan nih gitu kan. Nah, di situ kan sempet kayak mengikrarkan bahwasannya kata Kang Haji jangan diceritain. Iya. Kenapa Kak Fadilah menceritakan ini? Ganjel terus Bang. Ganjal terus. Iya. Tapi kan ini kita nggak nyebut pondok pesantrennya ya, Enggak, gitu sama ya. sekali enggak. Ganjel terus. Kan kalau saya lagi haid pun
Duh, harus sampai benar-benar bersih, pakai sabun, ingat jadi sosok itu kepikiran. terus, iya. Karena meskipun si Win saya nggak lihat, dan si Winda cuma bilang dia kayak gini, itu tuh di mata saya kelihatan. Soalnya kan Kak Fadila yang nemenin juga ke kamar mandi tuh. Meskipun si Winda yang lihat, tapi saya pun kayak visualnya muncul di kepala saya waktu dia ngejilat. Semenjak itu kalau saya haid itu pakai sabun, dicuci bener-bener. Bersih lah ya. Iya, barulah saya buang. Nah, berarti dasar daripada santri yang jin ini kita bilang ya, atau santri setan atau apalah gitu kan, jilatin, mohon maaf, softtek atau pembalut, gara-gara di situ santri perempuannya pada ya kayak gitu, jorok juga. Nah, ini juga jadi pesan nih gitu kan teman-teman semua nih, untuk terutama perempuan nih yang kalau di kamar mandi tuh habis air terus nggak dibuang bekasnya gitu kan, terus jorok. Nah, ini jadi pesan juga gitu kan untuk semuanya, nggak cuma yang lagi di pesantren, apalagi pesantren harus bersih gitu kan. Ini untuk semuanya lah, untuk para ibu-ibu, anak muda dan sebagainya gitu kan. Ini itu pesan yang dalam banget sih gitu, karena kan kebersihan sebagian dari iman juga gitu kan nih. Nah, terus Kak Fadila sempat dengar cerita nggak bahwasanya dulu juga ada kejadian yang kayak gitu? Enggak. Oh enggak. Kan kebetulan apa sih, alumni itu kan juga aktif buat pengajian alumni, dan saya nggak pernah ngedengar tentang cerita ini, cerita santri ini. Cuma kalau di luar pesantren, kalau sosok yang soal ngejilatin pembalut itu emang suka ada gitu. Di luar pesantren? Sebelum berarti di kayak rumah-rumah warga pun ada juga gitu tuh ya? Iya, sebelum ngalamin sendiri saya pernah ngedengar cerita itu. Bahwasanya misalkan di sekitar, kita katakanlah dusun A gitu ya. Waktu itu di warung sih, di warung luar pesantren. Lagi nemenin teman saya beli pembalut. Bu warungnya bilang, lagi haid ya Neng? Iya, yang bersih ya nyuci pembalutnya gitu. Oh, berarti kayak kode, tapi dia nggak nyebutin bakal ada sosok ini loh gitu. Enggak, cuman yang bersih ya nyuci pembalutnya. Berarti omongan-omongan kayak gitu dulunya udah kayak gitu tuh ya? Kayaknya cuma sosok sekitar situ doang gitu Bang. Tapi jadi notice juga untuk perempuan juga untuk bersih dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, berarti berapa lama santri jin satu kamar sama Kak Fadila kira-kira? 3 mingguan. 3 minggu lama loh. Dan kami bener-bener nggak 3 minggu dalam satu kamar. Kalau tadi Kak Fadila ceritain kesehariannya kayak gini, sore, siang, dan sebagainya. Nah, selama 3 minggu itu si santri tadi kita katakan namanya si Siti. Siti aja ya? Iya, oke. Siti gitu. Si Siti ini nih ngelakuin rutinitas itu nggak? Enggak. Duduk aja diem gitu, tidur. Kita pun nanya-nanya ke kamar sekitar, santri baru loh di kamar kami, tiduran terus. Nggak ada orang suka ngepel ke situ. Kan ngepel depan kan piket bersama, nggak ada. Dan kami itu nggak berani cerita ke ketua kamarnya, kan itu bukan bagian mereka. Ketua kamar kami kan nggak ada gitu kan. Harusnya mah mungkin kalau ketua kamar ada, dia bakal langsung ngegep kali ya istilahnya. Karena gitu tuh nggak ada. Nah, yang saya tahu kan ketika ada santri yang nggak ngikutin apa ya kesehariannya gitu kan ada aja tuh negor senior-seniornya gitu kan. Nah, dia ditegur gitu Kak? Karena kan yang kamar lain taunya kami bertiga doang. Iya, taunya kami bertiga doang, dan 3 orang kamar ini ada, gitu kan. Jadi nggak masuk kamar atau keliling tuh, misalkan keliling pun nggak kelihatan dibuka. Kalau meriksa kamar itu si haknya, kewajibannya si ketua kamar ini. Kalau di luar ketua kamar nggak bisa. Berarti yang ngelihat santri jin ini cuma bertiga aja, satu kamar itu tuh ya. Nah, itu kan tadi Kak Fadila cerita kalau satu kamar tuh maksimal 3 orang. 3 orang. Ditambah 1, sempitnya bukan main loh. Iya, makanya karena itu kita anehnya dari situ. Kemudian nih kata Kang Haji kan ada serangan gaib kita bilang atau apalah namanya tadi tuh ya. Ketika Kang Haji ini kondisi badannya lagi drop gitu kan. Nah, sebelumnya Kang Haji pernah ngedrop terus ada serangan lagi Kak? Walaupun dalam bukan bentuk si santri jin ini ya? Pernah. Apa tuh Kak? Waktu itu Kang Haji sakit sampai dirawat dan dibawa ke luar, pengobatan di luar lah istilahnya. Kami di pesantren full ngaji itu diajar sama ustazah lah atau guru-guru pendamping. Waktu itu karena Kang Haji nggak ada, ngaji malam disatuin.
di majelis bawah kan 2 tingkat. Kita lagi ngaji khusyuk biasa, tiba-tiba kedengar suara jeritan perempuan di lantai 2. Lantai 2, oke. Iya, jeritan perempuan, dan gak lama setelah jeritan itu kesurupan massal terjadi di lantai bawah. Cewek cowok itu? Iya, langsung kesurupan massal dalam keadaan Kang Haji nggak ada. Terus para ketua kamar ini langsung inisiatif nyari ustadz daerah sekitar buat ngebantuin. Kesurupan massal itu Kak. Sampai jam 2 malam itu ada orang, saya bilang ustadz luar kali ya, keliling buat nyipratin air ke tiap kamar. Ke tiap kamar asrama 5 itu dikelilingin namanya buat nyipratin air, bener-bener itu. Tujuannya untuk kayak Netralisir netralisir ya. gitu Iya, betul. ya. Oke, nah terus kan selama 3 minggu si santri jin ini nggak tahu nih kemana nih. Iya. Semenjak di toilet yang Kak Fadila ngintip gitu kan, si Winda gitu kan ya. Nah setelah ngintip itu mungkin entah dari atas dari mana ngelihat nih si santri ini keluar kamar mandi nggak nih gitu? Enggak. Kami langsung pulang balik masuk kamar. aja kamar Iya. ya? Nggak tahu kemana tuh berarti? Enggak. Oke, dan ternyata ada ditinggal 2 tas. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya, 2 tas isi pembalut semua atau gimana? Iya semua, full pembalut. Basah berlendir. Dengan noda coklat, tapi bukan darah gitu, kayak coklat, kayak bekas diisep sama dia kali ya, lendir mulut. Sisa-sisanya. Kayak nyamar, kayak nggak tahu ngapain, nebak saya juga. Oke, nah berarti sekitar jam setengah 12 malam ataupun jam 12 malam dia bawa gayung sama bawa handuk itu, dia setiap malam kayak gitu dong berarti? Bisa jadi Kak. Soalnya kan momennya pas juga tuh pas Iya. Kak Fadila sama Kak Winda ngeliat iya, itu tuh emang. jam segitu juga Iya. kan ya? Ya pasti, orang namanya santri ratusan kan pasti tiap hari ada aja yang hate kali Kak. Oh. Iya kan beda-beda kan siklus iya, perempuan siklus itu. beda-beda, Iya ada betul. yang awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Oke, Pasti kebayang. Nah, pas dia datang, nih sedikit agak loncat juga nih pertanyaannya emang. Ketika si santri jin ini datang gitu kan, kita katakanlah santri misterius lah gitu ya. Santri misterius datang bawa tas itu. Nah, tas itunya yang secara kasat mata Kak Fadila ini ada isinya nggak sih? Ada. Secara dari luar? Iya, udah ada. Oke, ada. Selama dia 3 minggu di situ pernah buka tas itu nggak? Enggak, orang itu di situ aja. Situ aja tidur aja udah? Iya, tasnya di situ, dianya di situ. Nggak dipindahin atau enggak. ganti baju gitu Enggak, kan? bener-bener. Kita tuh mikirnya mungkin pas kita lagi ngaji dia ganti baju. Mungkin pas kita iya. lagi sholat dia ke air. Mungkin pas kita lagi di majelis dia ngapain. Oke, Kita lihat masih malu lah santri baru. Bisa jadi juga itu 2 tas itu adalah sampah daripada pembalut yang Bisa di jadi. pesantren itu. Kan kita logika ya, bukan menuduh atau bukan memvalidasi gitu kan, bermain asumsi aja. Bisa jadi dia ke situ, terus ketika ada santriwati yang mens, langsung dia menjalankan itunya kegiatannya, ambil mungkin gitu kan, karena kan habis jilatin ternyata di tasnya itu bukan yang tadi Kak Fadila ceritain bahwasanya pembalutnya itu kayak udah bekas. Iya, bekas ngisepin dia. Kalau misalkan baru pun ya merah dan sebagainya, tapi ini coklat ya. Oke. Nah, terus kemudian nih Kak, sempat nanya nggak sama Kang Haji, kenapa jin ini selalu ganggu? Apa mungkin Kang Haji juga cerita bahwasannya ketika saya nggak drop pun dapat juga nih gangguan gitu. Iya, sebenarnya kan kata Kang Haji mah resiko seorang al-hikmah itu emang kayak gitu. Nggak ke badan dia, pasti ke keluarga dia sakit atau apa. Karena ngobatin orang yang kayak kena santet itu kan pasti punya resiko tersendiri ya Kak. Terus sosok ini emang berkeliaran di kampung itu. Nah, tujuannya ke pesantren mungkin stoknya lebih banyak di situ ke pesantren. Iya. Kalau ke desa lain kan dia harus nyari satu-satu kali Kak, rumah orang datang yang mana nih? yang mana ada nih? Gitu. Mana nih? Tok ya kan. Misi ya, ada yang match nggak? Gitu. Jadi jin itu mohon maaf kayak pemulung pembalut ya jadinya ya gitu ya. Oke. Nah, kan saya juga sempat dengar tuh beberapa narasumber yang nyantren juga nih Kak.
katanya ada juga yang pesantren nih dapat kiriman gaib nih, serangan gaib. Nah, yang di pesantren Kak Fadila ngalamin kayak gitu gak? Enggak sih, cuman itu doang kesurupan aja ya. Ya sama pernah tuh di asrama 3 sebelah asrama 4. Pagi-pagi subuh lah, pas mau tahajud bareng itu di bawah lantai itu ada kayak bercak merah, kayak darah gitu atau apa. Dan kita pun lapor Kang Haji cuma minta nih pel pakai air ini gitu, udah. Pokoknya setiap kejadian yang terjadi di pesantren, pesan Kang Haji jangan geger. Ya, biasa aja, tenang gitu. Jangan berlebihan, jangan geger, jangan ketakutan atau apa, jangan. Satu lagi nih Kak, pertanyaan nih. Kan tadi ada asrama 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan nih. Yang menurut Kak Fadila serem tuh bagian mana? Asrama 5. Karena pojok dekat kamar mandi, tempat sampah. Tempat sampah. Iya juga. Karena kan yang tempat kotor tuh tempatnya ada jin tuh suka yang tempat kotor gitu kan nih. Makanya kalau teman-teman semua punya kamar mandi bersihin gitu kan. Contohnya kayak kamar mandi atas. Ada bercak apa nggak tahu lah gue itu kuning gitu. Baik, sini juga sama Kak, ketika ada yang apa namanya kotor, wah ya kan, karena kebersihan ya kan, bagian dari iman gitu. Nanti takutnya kotor, jin suka, kantor kita diangker. itu tuh jadi ke situ. Ya wis, gue rasa cukup ya teman-teman semua pada video kali ini. Tapi sebelum tutup nih, Kak Fadila punya pesan gak nih untuk teman-teman semua yang nonton di rumah, terutama mungkin perempuan, kaum perempuan dan lain sebagainya gitu Kak? Pesannya cuman kita itu berdampingan sama mereka, sama yang gaib. Mau nggak mau, dimanapun, kapanpun, bahkan di masjid pun kita berdampingan sama mereka. Di kamar mandi, di kamar, yang tempatnya kita paling anggap privasi pun mereka ada. Dan mereka ini suka yang lembab dan kotor. Jadi sebisa mungkin jaga kebersihan. Kalau kebersihan itu sebagian dari iman ya, sebagian dari iman. Itu aja sih Kak. Dimanapun itu ya, nggak cuma di rumah, ketika kita kemanapun gitu kan. Ya kalau ada tempat sampah, buang di tempat sampah. Jangan sampai akhirnya buang sembarang sebagainya. Jadi gampang kalau mau bikin tempat ditangkar, kita berantakin aja. Kita samain, nggak macam enggak. Nanti yang tadi kebersihan adalah sebagian dari iman gitu ya. Ya wis, kita doakan semoga Kak Fadila nih sehat selalu Kak ya. Panjang umur, rezeki, begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Fadila ini bukan untuk takut-takut nih teman-teman semua yang mungkin sekarang di pondok pesantren, atau mungkin teman-teman semua yang mau masuk pondok pesantren gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Bungkus.